Sidang kasus dugaan korupsi yang menyeret dua tersangka dari ASN PNS di lingkungan Pemkab Garut pada pekerjaan SOR atau GOR di bilangan Ciatel Tarogong, yang berpotensi merugikan keuangan negara senilai 1,5 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin tanggal 11 Januari tahun 2021. Persidangan kali ini terasa spesial karena dalam persidangan tersebut hadir orang nomor 1 di Kabupaten Garut. Kehadiran Bupati pada sidang ini sebagai saksi meringankan untuk terdakwa ASN PNS yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Bupati Rudi Gunawan, dalam kehadirannya pada sidang tipikor itu sebagai saksi meringankan terdakwa korupsi. Ia juga menerangkan kehadirannya sebagai kapasitasnya selaku mantan bupati pada tahun 2016. Dalam kesaksiannya, Bupati Rudi Gunawan mengakui pada tahap perencanaan dan sewaktu dilakukan pemaparan tentang gambar GOR, Bupati diperkenalkan oleh Kepala Dinas Kuswendi kepada orang yang disebutkan sebagai orang yang mau membantu melaksanakan pekerjaan, dan sebagai konsultan juga, yang menurut Kepala Dinas kepada Bupati orang tersebut orang dari Kemenpora. Belakangan diketahui, pihak yang diperkenalkan kepada Bupati adalah pihak dari PT Joglo yang mengerjakan proyek pembangunan SOR. Bupati juga menerangkan ada temuan dari penghitungan audit BPK. Namun, dikatakan Rudi Gunawan, temuan BPK tersebut ada dua. Yakni temuan pertama kemudian temuan kedua yang nilainya lebih rendah dari temuan pertama. Bupati juga mengatakan, dalam perkara tersebut sudah dilakukan pembayaran ke negara pada tahun 2017 dan prosesnya dilakukan pada tahun 2018. Dengan kehadiran Bupati sebagai saksi, pihak penuntut dari Kejari mempertanyakan kehadiran Bupati tersebut. Kenapa Bupati baru sekarang bersaksi? Kenapa tidak dari awal penyidikan beliau menjadi saksi dalam kasus ini, kata Denny Maringka Pratama, Kasipitsus Kejari Garut. Ini hanya menerangkan bahwa terhadap ada dua audit BPK. Satu BPK reguler itu sudah diselesaikan sebelum 60 hari. Yaitu ada kelebihan pembayaran 490 dan ada kekurangan fisik dari kekuatan beton 430. Dan itu ternyata ada audit yang kedua. Justru audit yang kedua investigasi itu nilainya lebih rendah. Jadi yang kita lebih rendah. Cuma ada satu jamlak yang dilaksanakan oleh perusahaan ya asuransi yang sedang dalam proses. Hanya itu aja. Kami hanya menerangkan kapasitas bahwa mereka telah melaksanakan. Saya sebagai asesi ada cat. Mereka Kepala Dinas PPK sudah melaksanakan pembayaran kepada negara 2017. Proses dilakukan 2018. Nah, seharusnya kan artinya begini, kita itu ada untuk pemerintah, makanya lembaga kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang mewakili negara untuk melakukan penuntutan. Artinya berarti kita ada di posisinya bupati. Terdakwa justru artinya meminta, mengajukan, karena pada saat sidang kemarin terdakwa itu mengajukan akan menghadirkan saksi bupati. Jadi kasusnya ini mengenai pembangunan gelanggang olahraga tahun anggaran 2016 yang mengalami kerugian keuangan negara sekitar 1,5 miliar dari nilai pagu anggaran itu sebesar 17 miliar. Terdakwanya kita untuk sementara Yana Kuswendi selaku KPA dan PPK, kemudian kepala dinasnya selaku PA. Diketahui, sebelumnya dua PNS ASN di lingkungan Pemkab Garut yang berasal dari Dispora, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada tanggal 9 Juli tahun 2021. Hal ini dilakukan Kejaksaan Negeri Garut, setelah menerima pelimpahan berkas dari Polres Garut dan menahan kedua tersangka di rumah tahanan negara, hingga saat ini masa persidangan. Untuk kasus yang pagi hari ini kami telah menerima pelimpahan berkas dan tersangkanya dan barang bukti dari Polres Garut terkait perkara tindak pidana korupsi yaitu kasus SOR. Dengan tersangka DRSK sebagai KPA, yaitu pegawai negeri sipil di Kabupaten Garut, salah satu kepala dinas. Kepala dinas pokoknya tahu sendiri. Kerugian Pak. Satu lagi selain itu Pak. Satu lagi yaitu tersangka kedua yaitu YK
sebagai Kabid atau KPA. Ya. Terus Pak, modusnya gimana Pak? Modus dia melakukan pelaksanaan pekerjaan bor atau shot yang telah kita bisa saksikan di sini bahwa itu dilakukan dengan tidak sesuai dengan spek atau speknya dan dia tidak menyelesaikan pekerjaan itu. Anggarannya berapa Pak? Potensi kerugian negara 1 miliar lebih. Ya. Dari berapa Pak jumlah semua anggaran? Dari semua anggaran kurang lebih 6,7 miliar. Ya. Jadi potensi anggarannya 1 miliar. Ya, potensi kerugiannya. Bukan pasal berapa Pak? Ancaman kami nanti dengan disangkakan pasal 2 ya, karena dia sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, maka kami kenakan pasal 2 dengan ancaman kurang lebih 20 tahun. Pak, itu kan terkait dengan spesifikasi bangunan. Ya. Apakah hanya mereka saja, ada dari pihak ketiganya? Ada pihak ketiga pun kami lakukan bekerjasama dengan tim penyidik kepolisian, kami juga telah menetapkan sebagai tersangka. Jadi kasus itu 3 tersangka? Ada sekitar 4 itu. 4 orang. 2 dari ASN, 2 dari Ya, pelaksana. ya, rekanan. Itu rekaman yang ditunjuk ke Pemda? Itu kan sesuai dengan pelelangan, Ya. jadi itu seperti itu. Jadi kesalahan masing-masing apa? Kalau kesalahan nanti kita akan lihat di, ya. Ini Ditahan sampai langsung ditahan Pak? Kami melakukan penahanan Untuk berapa lama Pak? untuk 20 hari ke depan Di mana Pak? di rumah tahanan negara. Ya. Ya, kami dititipkan sana. ada tersangka lainnya? Yang tadi sudah saya sebutkan ada tersangka. Jadi kasus soal itu ada 4 tersangka, Ya. 2 ASN, 2 dari pelaksana. Ya. Alasan penahanan apa Pak? Alasan penahanan. Alasan penahanan. Alasan penahanan salah satunya adalah kami di sini dalam tindak pidana korupsi itu kita harus secara objektif mengikuti hal tersebut. Alasannya pasti pihak penuntut umum mempunyai alasan yang tepat, yaitu objektif dan